Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Aditya, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi dengan NIM B1B1211003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya rangkum atau saya resume dalam perkuliahan ketiga mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia yang diampu oleh Bapak M. Yusuf SOS MIP, yang mana saya telah merangkum diantaranya yaitu pengertian birokrasi, batasan-batasan birokrasi, serta ciri-ciri birokrasi yang saya ambil dari beberapa tokoh, dimulai dari Moska, kemudian tokoh kedua yaitu Max Weber, lalu tokoh yang terakhir yaitu Karl Marx. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian birokrasi. Porsi tertentu dari sumber daya nasional dialokasikan pada suatu badan yang pejabat-pejabatnya digaji. Itulah birokrasi menurut Moska. Birokrasi juga merupakan suatu kebutuhan negara modern. Kemudian birokrasi menurut Max Weber. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat-pejabat yang diangkat. Pendapat tersebut juga relevan dengan konsep yang dikemukakan oleh Michael dan Moska. Selain itu, Weber juga memandang birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat dengan kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada semua jenis organisasi. Akan tetapi, Weber menekankan mengenai ciri organisasional tertentu, mengungkapkan bahwa prosedur pengangkatannya merupakan konsep umum birokrasi, bukan hanya merupakan gagasan mengenai kelompok. Akan tetapi tindakan yang berbeda, bukan hanya gagasan kelompok, akan tetapi suatu tindakan yang berbeda. Konsep ini menurut Weber penting mengenai tipe birokrasi rasional. Lalu pengertian birokrasi menurut Karl Marx. Birokrasi adalah organisasi yang parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas yang sosial yang berada di bawahnya. Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilege dan juga status kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan-kalangan atas untuk memperdayai kalangan-kalangan yang berada di bawahnya, demi mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi dikambing hitamkan bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Kemudian kita akan membahas tentang batasan-batasan birokrasi. Tokoh pertama ialah Moska, yaitu birokrasi adalah kebutuhan suatu negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah atau kelas-kelas di bawahnya yang tidak terjamin akan mencari jaminan dengan pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah batasan Michaels dan Moska tentang birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Lalu batasan-batasan birokrasi menurut Max Weber. Seperti yang dikemukakan Weber tentang karakteristik birokrasi, yaitu ketepatan, kesinambungan, disiplin, dan juga kekerasan. Yang secara teknis memuaskan makna birokratisasi merupakan aspek lain di mana jika terjadi pertumbuhan dan perkembangan dari ciri yang sudah disusunnya. Catatan lain muncul sebagai bagian dari rasionalisasi adalah bahwa secara umum birokrasi rasional cenderung memisahkan manusia dari alat-alat produksi dan menumbuhkan formalisme dalam organisasi. Bahkan pengikutnya seperti Olszewski mengemukakan istilah birokratisme ini mewakili segala bentuk tindak penyalahgunaan birokrasi. Lalu batasan-batasan birokrasi menurut Karl Marx, yaitu Marx mempertegas bahwa di dalam suatu masyarakat yang tidak berkelas itu tidak ada birokrasi. Konsep Marx tentang birokrasi ini pada dasarnya jauh dari komplit. Marx tidak menguraikan lebih lanjut dalam teorinya tentang
apa yang dimaksud dengan birokrasi sebagai pelengkap. Bahkan Marx tidak mau memberikan sebutan apapun pada birokrasi yang nyata-nyata ada dalam berbagai masyarakat dan melayani kelas-kelas yang berbeda. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri birokrasi menurut Mosca, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pekerja dalam kepegawaian negara. Yang kedua yaitu pejabat pemerintah memiliki otoritas tinggi terhadap kekuasaan. Kemudian ciri yang 3 yaitu spesialisasi dan sentralisasi. Kemudian ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber, yang pertama yaitu para anggota staf secara pribadi bebas dan hanya menjalankan tugas-tugas impersonal mereka. Lalu terdapat hierarki jabatan yang jelas. Kemudian yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan tegas. Yang keempat, pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak mereka. Yang kelima, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu diploma atau ijazah yang mereka peroleh melalui suatu ujian. Kemudian yang keenam, mereka yang dipilih dan diangkat memiliki gaji yang biasanya ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki. Pejabat yang selalu menepati posnya dan dalam berbagai keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan. Kemudian yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau juga lapangan kerja pokok. Yang ke-8, terdapat struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas atau keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan yang mereka miliki. Lalu yang ke-9, pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Lalu yang ke-10, ia tunduk kepada sistem dan kontrol yang sama. Kemudian ciri-ciri birokrasi menurut Karl Marx ada 2. Yang pertama yaitu keberadaan birokrasi, pemerintah berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Kemudian organisasinya itu bersifat parasitik dan eksploitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja yang telah saya rangkum dalam perkuliahan ketiga mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.